Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vinka Anggun Ilmayani dengan NIM 19010460005 akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Teori Strukturasi. Seiring perkembangan zaman, munculnya cendekiawan dan para ilmuwan baru, beberapa dari mereka ada yang mendukung teori-teori lama lalu disempurnakan, dan juga ada beberapa dari mereka yang menentang teori lama. Anthony Giddens adalah seorang sosiolog asal Inggris yang dikenal dengan teori strukturasinya, yang argumen utamanya yaitu antara subjek dan objek, struktur dan agensi, dan bukan bersifat dualisme atau pertentangan. Poin yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, dasar pemikiran teori strukturasi menurut Anthony Giddens. 2. Unsur-unsur teori strukturasi. 3. Konsep kekuasaan teori strukturasi. 4. Arus pemikiran yang mempengaruhi teori strukturasi. Poin yang pertama yaitu dasar pemikiran teori strukturasi menurut Anthony Giddens. Dalam pandangan Giddens, struktur itu sebagai rules and resource, yaitu tata aturan dan sumber daya yang selalu diproduksi dan direproduksi, serta memiliki hubungan dengan agensi sehingga memunculkan berbagai praktek sosial. Dalam teori strukturalisme, struktur dipandang sebagai ciptaan relasi sosial atau fenomena sosial. Giddens juga dalam memandang teori strukturasi dengan objektivitas struktur tidak bersifat eksternal, melainkan melekat pada tindakan dan praktek sosial yang dilakukan oleh agen atau pelaku. Poin yang kedua itu unsur-unsur teori strukturasi. Yang pertama, agen-agensi. Kedua, agensi dan kekuasaan. 3. Struktur-strukturasi. Yang keempat, dualitas struktural. Yang kelima, bentuk-bentuk institusi. Dan yang keenam, waktu, tubuh, dan perjumpaan. Yang pertama, agen-agensi. Agen di sini yaitu sebagai pelaku, agensi yaitu kapasitas yang dimiliki oleh seorang agen atau pelaku sebagai sumber tindakannya. Monitoring refleksif aktivitas merupakan ciri terus-menerus tindakan sehari-hari dan melibatkan perilaku tidak hanya individu saja, namun juga perilaku orang lain. Dengan demikian, agen-agen lain yang mengharapkan dan merupakan kriteria kompetensi yang diterapkan dalam perilaku sehari-hari bahwa aktor biasanya mampu menjelaskan sebagian besar apa yang mereka lakukan. Kemudian agensi dan kekuasaan. Ada dugaan bahwa menjadi agen berarti harus mampu menggunakan gugusan kekuasaan, termasuk mempengaruhi kekuasaan-kekuasaan yang disebarkan orang lain. Suatu tindakan tergantung pada kemampuan individu dalam mempengaruhi keadaan atau serangkaian peristiwa yang sebelumnya. Agen tidak lagi bisa berbuat seperti itu jika kehilangan kemampuan atau mempengaruhi, yaitu melaksanakan kekuasaan semacam itu. Kita bisa mengatakan bahwa tindakan secara logis melibatkan kekuasaan dalam pengertian kapasitas transformatifnya. Kemudian selanjutnya struktur-strukturasi. Struktur dinyatakan sebagai aturan dan sumber daya, atau dengan kata lain, struktur sebagai perangkat aturan dan sumber daya menghasilkan resiko tertentu, yaitu kesalahan interpretasi. Konsep tentang sistem dan strukturasi akan lebih banyak berperan karena strukturlah yang biasanya menggunakannya. Salah satu proposisi utama teori strukturasi adalah bahwa aturan dan sumber daya yang digunakan dalam produksi dan reproduksi tindakan sosial sekaligus merupakan alat reproduksi sistem, yaitu dualitas struktur. Kemudian dualitas struktur. Menurut gagasan dualitas struktur, sifat-sifat struktural sistem sosial keduanya merupakan media dan hasil praktek-praktek yang mereka organisasikan secara rekursif. Struktur tidak disamakan dengan kekangan, namun melalui mengekang dan membebaskan. Dualitas struktur selalu merupakan dasar utama kesinambungan dalam reproduksi sosial dalam ruang dan waktu. Pada gilirannya, ini mensyaratkan monitoring refleksif agen-agen yang sebagaimana ada dalam aktivitas sosial sehari-hari, namun jangkauan pengetahuan manusia itu terbatas. Kemudian, bentuk-bentuk institusi. Klasifikasi tatanan institusional yang ditawarkan di atas tergantung pada penolakan apa yang
kadang-kadang telah disebut konsep-konsep substantifis, institusi ekonomi, politik, dan institusi-institusi lainnya. Hubungan-hubungan yang terlibat yaitu sebagai berikut: institusi politik, institusi ekonomi, institusi legal, signifikansi, dominasi, legitimasi. Dalam konsepsinya, kalangan substantivis menduga adanya diferensiasi institusional konkret berbagai tatanan. Maksudnya, misalnya, ada anggapan bahwa ilmu politik hanya ada dalam masyarakat yang memiliki bentuk-bentuk aparat negara yang jelas. Kemudian, waktu, tubuh, dan perjumpaan. Waktu atau konstitusi pengalaman dalam ruang waktu juga merupakan ciri yang jelas pada kehidupan manusia sehari-hari. Apakah waktu seperti itu bisa dibalik? Peristiwa-peristiwa dan kejadian rutin kehidupan sehari-hari tidak memiliki ruas satu arah atau peristiwa kejadian rutin. Tetapi masing-masing merupakan ajang pembentukan satu sama lain ketika mereka masuk ke dalam pembentukan diri atau pelaku. Ketika mereka masuk ke dalam pembentukan diri atau pelaku itu sendiri, seluruh sistem sosial, betapapun besar dan luasnya, mengekspresikan dan diekspresikan dalam kejadian rutin kehidupan sosial sehari-hari yang menjadi perantara sifat fisik dan sensoris tubuh manusia. Tubuh manusia merupakan lokus diri yang aktif, namun diri itu sendiri jelas bukanlah sekedar perluasan karakteristik fisik organisme pembawaannya. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu konsep kekuasaan teori strukturasi. Konsep kekuasaan teori strukturasi bagi Giddens, kekuasaan adalah kapasitas transformatif yang melekat secara inheren pada pelaku. Kekuasaan muncul dalam pembentukan dan pengembangan praktek sosial. Kekuasaan lahir dari ketidaksamaan kesempatan para pengelola sumber daya manusia atau sumber daya material. Ketika kekuasaan dipahami sebagai kapasitas transformatif yang melekat pada pelaku berdasarkan tindakan yang rutin, maka kekuasaan itu sendiri mengenal perubahan karena ada pola interaksi yang terjalin, sehingga menjadi busang dan tidak sesuai dengan perkembangan situasi. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu arus pemikiran yang mempengaruhi teori strukturasi. Salah satu ide yang hampir semua pikiran Giddens adalah konsep Dürer. Dürer merupakan konsep Giddens dalam memandang kehidupan. Bagi Giddens, kehidupan dipandang sebagai aliran sungai yang tiada henti. Maka dari itu, dalam teori strukturasi, Giddens menganggap kajian ilmu sosial merupakan praktek-praktek sosial yang melintasi ruang dan waktu. Bagi Giddens, memandang manusia dan kelompoknya tidak bisa lepas dari konteks sosial, politik, kultural, dan konfigurasi struktur pengembangan ekonomi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.